Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-50. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi untuk mendengar sedikit dari apa yang akan Kau sampaikan. Ajar kami selalu ya Tuhan, untuk mau duduk diam berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya MMMTH yang berjudul Kekuatan Tuhan Kita. Renungan pada malam hari ini diambil dari Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kenyataan yang telah terjadi di dalam kehidupan manusia dari dahulu, sekarang dan sampai selamanya, mereka terutama bangsa Israel masih ragu-ragu dan bimbang akan kemampuan dan kekuatan Tuhannya, terutama dalam menghadapi hal-hal yang sangat sulit diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Walaupun Roh Kudus memberikan karunia dan anugerah kepada kita, manusia sudah mampu dan sanggup untuk mengatasi bersama dengan Tuhan Yesus. Ditambah lagi orang-orang percaya Tuhan Yesus diberikan kemampuan dan kesanggupan menempuh dan masuk dimensi alam roh. Ini sangat membantu dan menolong untuk mengatasi dan menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Jangan sampai kalah dengan mereka orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Mereka dengan kekuatan supernatural yang dimiliki atas pemberian dari kuasa gelap, sehingga mereka hidup secara egois, mau menang sendiri, bahkan adu kekuatan satu dengan yang lain. Sama seperti Raja Firaun yang masih berkeras hatinya untuk melepaskan bangsa Israel untuk keluar dan pergi dari negerinya Mesir. Karena baginya bangsa Israel merupakan budaknya untuk dijadikan pekerja-pekerja paksa dalam pembangunan apapun juga, termasuk mendirikan kota-kota perbekalan Raja Firaun. Seperti yang tertulis dalam Keluaran 1 ayat 9 sampai dengan 11. Seperti yang tertulis juga dalam Keluaran 7 ayat 1 sampai dengan 13. Dari sini kita bisa melihat ada dua kekuatan yang saling berselisih satu dengan yang lain, dan dapat dikatakan mereka adu kekuatan dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan mereka masing-masing. Yang pertama, kekuatan Tuhan kita, tidak ada tandingnya atau lawannya. Kekuatan Tuhan kita, kapan saja dan di mana kita berada, pergi dan tinggal Tuhan Yesus sanggup dan mampu serta hadir menolong, membantu, dan mengadakan atau melakukan mujizat-mujizatnya. Dan mujizatnya ini bukan sembarang mujizat, tetapi mujizat yang sangat luar biasa dan sanggup mengalahkan kekhawatiran serta ketakutan, bahkan kecemasan hati kita. Sama seperti tongkat Harun berubah menjadi ular, begitu pula tongkat orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir Mesir, mereka membuat hal sama seperti diperbuat Harun.
tongkat ahli-ahli sihir Mesir menjadi ular pula. Tetapi mujizat yang dilakukan Harun bukan sembarang mujizat yang semu dan bohong. Walaupun Harun menghadapi mereka berdua dengan Musa, sedangkan ahli-ahli Mesir sangat banyak, dengan kata lain 2 orang melawan banyak orang. Tetapi kekuatan Tuhan kita melebihi kekuatan ahli-ahli sihir dan orang-orang berilmu di Mesir yang melakukan dan membuat mujizat semu dan tidak benar. Dengan dibuktikan tongkat Harun yang berubah menjadi ular, memakan habis tongkat-tongkat ahli sihir dan orang berilmu di Mesir. Ini dapat kita lihat kekuatan Tuhan kita tidak dapat dibatasi dari ruang, waktu, dan tempat. Kapanpun juga kekuatan Tuhan kita nyata dan sangat terbukti. Kekuatan yang Tuhan Yesus berikan ada pada kuasanya dan kehadirannya juga yang lebih besar dari apapun. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Yang kedua, kekuatan iblis, setan, dan kuasa kegelapan dengan memakai banyak orang seperti orang-orang berilmu dan ahli sihir Mesir untuk melawan Tuhan, dengan ini melawan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Harun dan Musa. Mujizat yang dilakukan oleh orang berilmu dan ahli-ahli sihir Mesir sangat terbatas dan sangat dibatasi oleh ruang dan waktu, di mana iblis, setan, dan kuasa kegelapan tidak bisa hadir di mana-mana. Beda dengan Tuhan kita, bisa hadir di mana-mana, dan ditambah kekuatannya ada batasnya dan bersifat semu dan banyak kebohongan serta kemunafikan. Dari 2 hal ini dapat kita simpulkan bahwa kekuatan Tuhan Yesus kita tidak ada tandingannya dan tidak ada yang dapat melawannya. Maka dari itu, jangan meminta dan memohon pertolongan, bantuan, dan mujizat pada siapapun juga. Minta bantuan, pertolongan, dan mujizat hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.